Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan laporan hasil observasi pemenuhan tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Melantia Sudanintias NPM 183200007 dari kelas 5A Program Studi Pendidikan Biologi Universitas PGRI Semarang. Baik, laporan hasil observasi saya ini meneliti mengenai usaha kecil menengah Bandeng Presto Pak Amin di kota Semarang. Selanjutnya, kita memasuki bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Manajemen merupakan ilmu dan seni yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara menggunakan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Kualitas sumber daya manusia penting di dalam perusahaan seperti pada perusahaan keluarga. Di dalam perusahaan keluarga, pada umumnya mayoritas kedudukan tertinggi diduduki oleh keluarga. Namun, keberhasilan perusahaan tidak hanya bergantung pada kedudukan yang tinggi, namun juga pada karyawan tingkat bawah yang berhubungan langsung dengan konsumen. Untuk itu, perusahaan keluarga tetap memerlukan kualitas dan kinerja sumber daya manusia yang maksimal, sehingga perusahaan keluarga tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan sendiri tanpa ditopang oleh sumber daya manusia perusahaan yang memiliki produktivitas yang baik. Kinerja karyawan diukur dari berbagai aspek, dan nantinya kinerja karyawan yang baik dan yang buruk akan menghasilkan hasil akhir yang berbeda. Kinerja dari karyawan yang baik tentunya dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Perusahaan akan semakin unggul jika dipadukan dengan kinerja sumber daya manusia yang baik, karena karyawan dapat bekerja maksimal sesuai target dan bahkan mungkin melebihi target yang ditentukan. Oke, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana awal mula pendirian usaha kecil menengah Bandeng Presto Pak Amin? Yang kedua, ada bagaimana struktur usaha kecil menengah Bandeng Presto Pak Amin? Yang ketiga, bagaimana pengelolaan sumber daya manusia pada usaha kecil menengah Bandeng Presto Pak Amin? Yang keempat, apa saja kendala yang dihadapi pada usaha kecil menengah Bandeng Presto Pak Amin? Dan yang terakhir, apa saja bidang yang ingin dikembangkan untuk meningkatkan kualitas usaha kecil menengah Bandeng Presto Pak Amin? Oke. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan sumber daya manusia pada UKM Bandeng Presto Pak Amin di Kelurahan Kerobokan, tepatnya di Kota Semarang. Meliputi beberapa aspek, yakni untuk mengetahui alasan pendirian, struktur organisasi, manajemen sumber daya manusia, kendala, dan bidang apa yang ingin dikembangkan pada UKM Bandeng Presto milik Pak Amin. Oke, selanjutnya ada metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara. Oke, selanjutnya untuk bab 2 yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama ada pendirian UKM Bandeng Presto Pak Amin. Nama UKM yakni Bandeng Presto Pak Amin beralamat di Jalan Duarati Timur 2, Kelurahan Kerobokan, Kota Semarang. Pemilik UKM Bandeng Presto Pak Amin bernama Agus Setio Aji merupakan generasi kedua, menceritakan awal mula pendirian UKM Bandeng Presto-nya, di mana sebelum pendirian UKM Bandeng Presto Pak Amin ini, perjalanan dimulai dari almarhumah sang ibu yang semasa hidupnya dulu bekerja sebagai penjual daging ayam. Tepatnya usaha tersebut dijalankan sebagai bisnis keluarga. Namun setelah berjalannya waktu terjadi krisis moneter pada era pemerintahan Soeharto yang memaksa usaha keluarga ini harus gulung tikar. Semenjak saat itulah keluarga Pak Agus Setio Aji terus memikirkan untuk bangkit dari keterpurukan bisnis usahanya. Tak lama kemudian melihat para tetangga yang banyak berjualan Bandeng Presto, disinilah keluarga Pak Setio Aji juga berniat untuk membuka usaha yang sama dengan tetangganya. Nama usaha Bandeng Presto-nya sendiri diambilkan dari generasi pertama, yakni sang ayah yang bernama Amin. Hingga saat ini usaha Bandeng Presto Pak Amin telah dijalankan oleh generasi kedua, tepatnya sang anak yang bernama Agus Setio Aji. Oke. Selanjutnya yang kedua ada struktur organisasi UKM Bandeng Presto Pak Amin.
Struktur organisasi UKM Bandeng Presto Pak Amin dapat dilihat bahwa usaha ini dijalankan oleh satu keluarga di mana mereka saling bahu-membahu untuk bekerja. Namun terdapat pula beberapa karyawan dari luar yang bekerja di bagian produksi. Dalam menjalankan produksi Bandeng Prestonya, sang pemilik Pak Agus sendirilah yang memberikan arahan secara langsung kepada keluarga beserta para karyawannya. Bahkan, Pak Agus juga terjun langsung dalam pemrosesan Bandeng Presto di bagian produksi bersama para karyawannya. Hal tersebut memberikan kemudahan bagi Pak Agus untuk memonitoring para karyawan secara langsung. Selain itu, untuk bagian pengelolaan lainnya juga dibantu oleh anggota keluarga yang lain. Selanjutnya ada pengelolaan sumber daya manusia UKM Bandeng Presto Pak Amin. Untuk yang pertama itu perekrutan pegawai. Untuk perekrutan karyawan atau pegawai Pak Agus ini tak banyak merekrut jumlah karyawan dikarenakan bisnis tersebut telah dikelola bersama satu keluarganya. Perekrutan dilakukan dengan membuka lowongan pekerjaan bagi tetangga terdekat di sekitar rumah yang saat itu sedang tidak memiliki pekerjaan untuk ikut bekerja di Bandeng Presto Pak Amin. Kriteria perekrutan karyawan sendiri tidak dibatasi jenis kelamin dan usia, namun lebih memilih kepada kemampuan bekerja di dalam tim. Jika telah mendapatkan kesesuaian karyawan yang dibutuhkan, kemudian karyawan ditempatkan di bagian produksi mulai dari pemrosesan hingga pengemasan Bandeng Presto. Selanjutnya, yang kedua ada hak pegawai. Hak pegawai dalam UKM Bandeng Presto Pak Amin ini adalah mendapatkan gaji. Gaji yang diterima yaitu sistem harian, baik untuk pihak keluarga maupun para karyawan. Jadi, setiap hari Pak Agus sang pemilik UKM ini memberikan hasil jerih payah karyawannya dalam bentuk uang untuk menggaji para karyawannya. Hak lain adalah karyawan mendapatkan cuti atau libur jika membutuhkan. Di dalam UKM Bandeng Presto Pak Amin ini, kegiatan produksi berjalan setiap hari, di mana tanggal merah pun tetap jalankan. Bagi karyawan, diadakan shift untuk dapat mengambil hari libur setiap minggu sekali, namun bergantian dengan karyawan yang lain sehingga pengelolaan Bandeng Presto dapat terus berjalan untuk memenuhi target dan permintaan pasar. Selain itu, karyawan juga mendapatkan makan siang yang telah disediakan oleh Pak Agus selaku pemilik dari UKM Bandeng Presto Pak Amin, guna mensejahterakan para karyawannya. Selanjutnya, yang ketiga ada gaji pegawai. Gaji karyawan yang dibayarkan adalah sebanyak 50.000 dalam seharinya. Jumlah gaji para karyawan sama untuk semua posisi pengelolaan bagian produksi. Berikutnya, yang keempat ada bonus pegawai. Bonus karyawan akan diberikan jika terdapat karyawan yang bekerja lembur, dalam arti saat jatah cuti karyawan untuk libur tidak diambil, melainkan ia memilih untuk masuk bekerja. Bonus lain yang diberikan pada karyawan adalah bonus tunjangan hari raya, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Natal. Selanjutnya, yang kelima ada peringatan pegawai. Peringatan karyawan akan berlaku bagi karyawan yang datang terlambat atau tidak tepat waktu untuk memasuki waktu bekerja berupa perintah kata agar lebih disiplin saja. Selain peringatan itu, terdapat peringatan lain jika hasil produk bandeng yang dirasa rusak atau terjadi kegagalan, maka oleh Pak Agus sang pemilik maupun oleh pihak keluarga terus melakukan pendampingan supaya produk Bandeng Presto yang dihasilkan tidak gagal lagi. Oke, kemudian kendala yang dihadapi oleh UKM Bandeng Presto Pak Amin ini, ya, kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha Bandeng Presto Pak Amin ini yang pertama dijalankan oleh Pak Agus, yaitu untuk ikan bandeng sendiri terbilang musiman, sehingga harga bisa saja naik ketika sedang langka. Yang ditakutkan jika harga jual Bandeng Presto naik dapat menyebabkan minat konsumen berkurang. Selain itu, muncul kendala yang kedua, yakni saat masa pandemi seperti sekarang ini, jumlah produksi dan permintaan pasar berkurang, yang otomatis membuat menurunnya penghasilan yang didapat dari hasil penjualan Bandeng Presto. Meskipun demikian, usaha Bandeng Presto Pak Amin yang dikelola oleh Pak Agus Setio Aji tersebut tetap bisa berjalan seiring kebutuhan masyarakat masa kini yang juga membutuhkan frozen food yang dinilai lebih praktis dan bisa bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama. Berikutnya, bidang apa yang ingin dikembangkan? Menurut Pak Amin, bidang yang ingin dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas usaha Bandeng Presto Pak Amin menurut Pak Agus Setio Aji sendiri, yakni yang pertama ingin menambah olahan baru dari bandeng, kemudian yang kedua Pak Agus juga ingin merambah hingga keluar kota atau membuka cabang ke toko Bandeng Prestonya. Selain itu, Pak Agus juga berharap jika pemerintah sekiranya dapat membantu mempermudah memberikan alternatif kemurahan biaya bagi para pemilik UKM yang ingin mendirikan cabang di luar kota. Selanjutnya,
Untuk bab 3 yaitu penutup, kesimpulannya adalah fungsi manajemen sumber daya manusia pada usaha menengah kecil Bandeng Presto Pak Amin memiliki kekuatan dan kelemahan tersendiri. Kekuatan diperoleh berdasarkan kemudahan sistem kelola produksi oleh keluarga sendiri yang hanya terdapat beberapa karyawan saja. Sedangkan kelemahan dikarenakan adanya persaingan dengan tetangga yang rata-rata di kampung banyak membuka usaha Bandeng Presto, bahkan dijuluki sebagai Kampung Presto. Sehingga dengan ini perlu dilakukan promosi lebih luas lagi agar dapat menjangkau pasaran. Selain itu juga untuk memperkenalkan UKM Bandeng Presto tersebut agar diminati oleh berbagai kalangan masyarakat. Untuk fungsi manajemen sumber daya manusia yang lainnya, perekrutan karyawan di UKM Bandeng Presto ini mengutamakan tetangga atau teman terdekat di lingkungan tempat tinggal yang difokuskan mampu bekerja di dalam tim. Pegawai memperoleh gaji harian sebanyak 50.000 per harinya. Terdapat juga bonus yang diberikan saat karyawan mengambil jatah cuti untuk lembur dan diberlakukannya peringatan saat terjadinya gangguan sistem operasional produksi. Nah, selanjutnya ini adalah dokumentasi yang saya ambil saat observasi ke Bandeng Presto Pak Amin. Ini adalah Bapak Agus Setio Aji, sang pemilik Bandeng Presto Pak Amin, yaitu generasi kedua. Dan ini adalah foto Bandeng Prestonya ya, sangat menarik. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.